selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Halo, Shalom Elohim Kids. Wah, kok kayaknya
masih lemes nih adik-adik. Coba sih sekali lagi. Mana suaranya adik-adik? Shalom. Nah, ini sepertinya sudah mulai kedengaran nih suaranya. Iya nih, aku aja yang di sini sampai bisa merasakan semangatnya adik-adik yang ada di rumah loh Kak. Wah, betul banget Kak. Tapi supaya lebih semangat lagi, boleh nggak kalau aku ajak adik-adik jargon dulu? Boleh dong Kak. Oke, kalau gitu adik-adik yang di rumah berdiri dulu ya. Nah, nanti kalau kakak bilang Elohim Kids, adik-adik jawabnya sambil ada gerakan. Nanti bisa lihat kakak-kakak yang di samping. Jawabnya semangat, bersukacita, yes, yes, yes. Bisa ya? Yuk kita tes nih. Elohim Kids, semangat, bersukacita, yes, yes, yes. Nah, sekali lagi nih. Elohim Kids, semangat, bersukacita, yes, yes, yes. Wah, keren-keren semangatnya adik-adik. Kita juga nggak mau kalah kan sama adik-adik. Sekarang ayo kita siapkan diri kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online Sunday Funday. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Doa kita hari ini akan dipimpin oleh salah satu adik sekolah minggu kita. Halo kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman semuanya. Sebelum kita mengikuti Sunday Funday hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami akan mengikuti Sunday Funday. Tuhan, kumohon semuanya diberkati Tuhan. Yang kasih Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus Haleluya, amin. Terima kasih. Dan sekarang langsung aja kita mulai Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. pegang masa depanmu. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus berteduh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Untuknya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalmu tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanmu. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus berteduh, mengejar semua harapku, mengejar semua cita.
Kakak-kakak, adik-adik yang ada di rumah, pada tahu nggak ya, hari Kamis kemarin itu kita merayakan hari apa ya? Hari Kamis, Kak. Kalau aku merayakan hari libur. Ya iyalah Kak Yasi, semua juga libur. Maksud Kak Cindy itu hari kemarin kita memperingati hari apa? Iya betul. Ayo, ada yang tahu nggak Kamis kemarin kita memperingati hari apa? Aku tahu Kak. Hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kak. Nah, betul Kak Daud. Pasti adik-adik yang di rumah ada yang benar juga ya tebakannya, atau ada yang salah? Ngomong-ngomong nih kakak-kakak, adik-adik tahu nggak sih kenaikan Tuhan Yesus itu sebetulnya peristiwa apa sih? Dan sebenarnya kemanakah Tuhan Yesus terangkat? Kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa saat terangkatnya Yesus ke surga adik-adik. Dia sudah menyelesaikan tugasnya selama di dunia ini dengan sangat baik. Demikian halnya dengan kita, anak-anak Tuhan. Kita juga harus melakukan segala sesuatu dengan baik, seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Adik-adik, ayo kita coba sedikit ingat lagi peristiwa yang terjadi sebelum kenaikan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga dari kematiannya. Kemudian dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Di hari terakhirnya bersama para murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan pesan agar murid-murid Yesus memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Lalu, Yesus menguatkan hati para murid bahwa Ia akan memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit seperti yang pernah Tuhan Yesus lakukan sebelumnya. Tuhan juga akan menjaga mereka dari segala yang jahat. Karena itu, mereka tak perlu takut bila sebentar lagi Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan akan selalu melindungi murid-muridnya.
setelah Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, sesuatu terjadi. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Ternyata setelah Tuhan Yesus berbicara kepada para murid-muridnya, tiba-tiba Tuhan Yesus pun naik, dan terus naik sampai ke surga. Sampai kemana adik-adik? Ya, sampai ke surga. Lalu Tuhan Yesus duduk di tahta kerajaan surga. Wah, gimana ya duduk di tahta kerajaan surga? Para murid hanya bisa memandang ke atas dan melihat Yesus hilang di antara awan-awan. Pasti mereka sedih ditinggal oleh Tuhan yang mereka kasihi. Namun mereka ingat pesan Tuhan Yesus bahwa Yesus menyuruh mereka memberitakan firman dan Ia berjanji akan selalu menjaga mereka. Maka mereka pun bersemangat memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik pasti juga bersemangat kan, karena Tuhan Yesus ada dalam hidup adik-adik semua. Yuk kita angkat satu pujian yang menyatakan bahwa Dia adalah Raja, Dia yang berkuasa. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Adik-adik, Tuhan Yesus dimuliakan melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Kemuliaan Yesus yang bangkit dan naik ke surga itu kita teruskan melalui tanda-tanda dan setiap pesan yang diucapkan Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya juga menjadi saksi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus. Saat di rumah, di sekolah, di tempat les, atau dimanapun kita berada, kita harus bisa untuk menjadi saksi Kristus. Ceritakan saja kebaikan yang sudah pernah dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian. Ceritakan pertolongan Tuhan yang sudah pernah kalian alami. Adik-adik harus melakukan pesan Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Misalnya kepada orang tua, sesama saudara, tetangga, dan juga teman-teman di sekolah dan di gereja. Jangan khawatir, Tuhan akan menolong kita dalam berkata-kata. Minta pertolongan Roh Kudus supaya kalian diberikan keberanian dan kemampuan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Muliakanlah Tuhan, sebab Dia adalah Allah kita yang terhebat dan terdahsyat.
Sekarang waktunya ingat-ingat, ting! Yang pertama, Tuhan Yesus dimuliakan melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menyaksikan kemuliaan Tuhan kepada semua orang. Dan yang ketiga, jangan takut, Roh Kudus yang akan memampukan dan memberikan kemampuan kepada kita untuk bersaksi tentang kemuliaan Tuhan kita. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk." Adik-adik jangan lupa dihafalkan ya. Kalau gitu sekarang waktunya kita beraktivitas. Yuk kita bersiap-siap. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Fun Day. Sudah siap untuk beraktivitas di minggu ini? Langsung aja yuk kita mau siapin alat bahannya dulu. Yang pertama, seperti biasa ada kertas putih, atau adik-adik bisa pakai buku gambar pun juga boleh. Kemudian ada kertas lipat, ada pewarna, kemudian ada pensil, lem, dan yang terakhir ada gunting. Oke, adik-adik sudah siap semua alat bahannya? Kalau sudah siap, langsung aja yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Yang pertama, adik-adik perlu siapin kertas lipat. Di sini kakak ambil warna biru. Jadi adik-adik perlu siapin warna biru dan warna hijau, adik-adik. Nah, kita ambil dulu yang warna biru, kemudian kita mau lipat menjadi 4 bagian. Kita lipat jadi 2, kemudian kita lipat lagi. Nah, kalau sudah bentuk persegi kecil seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita mau bikin gambar 1/4 lingkaran, adik-adik. Oke. Jadi bisa menggaris lengkung, atau adik-adik juga kalau misalkan adik-adik punya jangka, adik-adik bisa menggunakan jangka adik-adik untuk membuat lingkaran. Nah, bagi adik-adik yang punya jangka, adik-adik bisa pakai cara yang kakak berikan ini. Oke, kalau sudah dibentuk, nah langkah selanjutnya adalah kita mau gunting sesuai dengan garis yang udah kita buat. Nah, kalau sudah kita gunting dan kita buka, jadinya akan berbentuk lingkaran seperti ini adik-adik. Oke, nah kemudian kita mau tempel lingkaran birunya di atas kertas putih yang udah kita siapin tadi. Adik-adik bisa menggunakan lem ataupun isolasi untuk menempelkannya. Kalau sudah tertempel seperti ini, langkah yang kedua kita mau ambil kertas lipat berwarna hijau. Dan di sini adik-adik kita mau gambar benua yang ada di bumi ini. Adik-adik bisa gambar mungkin benua Afrika, atau adik-adik mau gambar benua Australia, atau adik-adik juga mau gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia juga boleh adik-adik. Jadi adik-adik bisa menggambar pulau-pulau atau benua-benua yang ada di bumi ini. Nah, di sini kakak sudah buat dan kakak juga sudah potong bentuk-bentuknya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita mau tempelkan nih adik-adik. Kita mau menempelkan gambar-gambar pulau-pulau atau benua yang sudah adik buat di atas lingkaran biru yang sudah kita buat. Adik bisa menempelkannya menggunakan lem adik-adik. Oke, jadi kali ini kita mau bikin aktivitasnya adalah seperti gambar bumi. Nah, kenapa sih kok kita bikin gambar bumi di aktivitas kali ini? Karena kita mau memuliakan Tuhan di seluruh penjuru bumi sesuai dengan ayat hafalan kita di minggu ini adik-adik, dan sesuai dengan tema juga tema Sunday Fun Day di minggu ini, yaitu Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, kalau sudah kita tempel semuanya, langkah selanjutnya adalah kita mau menuliskan nih ayat hafalan kita di minggu ini di sisi kiri. Atau adik-adik juga bisa menempelkannya di sisi kanan, terserah, adik-adik bisa menempelkannya di ruang-ruang kosong ya pokoknya adik-adik. Nah, ayat hafalan kita di minggu ini terambil dari Markus 16 ayat yang ke-15.
Nah, adik-adik bisa menuliskannya menggunakan pewarna yang beraneka ragam. Nah, demikian bunyi ayatnya adik-adik. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, makanya nih adik-adik, aktivitas kita kali ini bikinnya adalah bentuk bumi. Karena kita mau bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Dan di sisi kanan, di sisi yang masih kosong, sisi kanan, kita mau tuliskan tema Sunday Funday kita di minggu ini, yaitu Tuhan Yesus dimuliakan. Dan di bawahnya, pesan firman Tuhan di minggu ini, yaitu muliakanlah Tuhan lewat kesaksian dan kehidupan kita. Oke adik-adik, gampang kan aktivitas Sunday Funday kita di minggu ini? Jangan menyerah ya untuk bikin aktivitasnya, kalian pasti bisa, dan sampai jumpa di aktivitas Sunday Funday minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa menghafalkan ayat hafalan. Yang kedua, dengarkan renungan setiap hari yang dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Dan sekarang waktunya kita untuk berdoa. Semuanya ambil sekap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu hebat dan begitu dahsyat. Tuhan Yesus, ajari kami dan mampukan kami supaya kami bisa selalu memuliakan nama-Mu melalui apa yang kami katakan, melalui apa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap apa yang akan kami kerjakan Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri Sunday Funday pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan ya adik-adik. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Tuhan Yesus memberkati.